Salam Rahayu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya saat ini hendak mengungkapkan ilmu kebenaran yang tersimpan dalam dua bahasa Sanepan. Yang pertama adalah bahasa Sanepan Kayugung Susuing Angin. Yang kedua adalah Tirto Pamitra Mahening Suci. Yang pertama, apa yang dimaksud Kayugung Susuing Angin? Ini dalam ilmu mistik Jawa, Manunggaling Kawula Gusti, itu disampaikan dalam pewayangan Jawa lakon Bima Suci atau Dewa Ruci. Werkudara mencari ilmu kasampurnaning urip. Oleh Begawan Durna disuruh mencari Kayugung Susuing Angin yang ada di alas yang gawat. Dan ketika dia sampai di hutan itu, dia menemukan justru raksasa dua yang hendak memakannya. Tetapi Werkudara bisa membunuhnya sehingga dua raksasa itu menjadi dewa, berubah sejatinya menjadi dewa. Yaitu Dewa Bayu dan kalau nggak salah Dewa Surya. Dewa itu justru memberitahukan yang dimaksud Kayugung Susuing Angin itu adalah diri sendiri, atau dalam hal itu adalah Werkudara itu sendiri. Hidup manusia itu adalah diibaratkan seperti kayugung susuing angin. Kayu itu pohon. Kayugung kayu yang besar, kayu yang mulia. Susuing angin, susuh itu artinya rumah. Angin itu adalah roh atau roh Allah. Allah itu sendiri. Jadi manusia itu adalah rumah Allah, rumah tinggal Allah yang suci, yang mulia, yang agung. Itu secara sekilas yang diungkapkan dalam piwulang Kayugung Susuing Angin. Nanti kalau dalam mistik, Manunggaling Kawula Gusti, akhirnya ya Gusti Allah itu ya manusia itu sendiri, diri sendiri itu. Lah tapi marilah kita jumbuhke, nyocokke, gadukke dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Kayugung Susuing Angin itu dalam bahasa Sanepan. Yang lain Alkitab mengatakan itu adalah rumah Allah. Tubuh manusia adalah rumah Allah, bait Allah. Bagi orang yang percaya, gereja itu adalah bait Allah, tubuh Allah, tempat tinggal Allah yang suci, yang telah disucikan. Itu jadi jumbo antara Kayugung Susuing Angin dengan pengertian bait Allah. Sehingga pengertian ini mau menunjukkan bahwa kalau orang
belum mengerti, belum mengenal dirinya sendiri, dan apalagi belum mengenal Tuhan, orang akan mencari Allah di tempat-tempat tertentu, di gunung, di puncak-puncak gunung, di Yerusalem atau di Mekah, yang dianggap di sana menjadi rumah Allah, tempat tinggal Allah. Tapi dengan bahasa sanepan kayugung susing angin itu mau menunjukkan, menyadarkan orang bahwa kamu itu adalah tempat suci, rumah Allah. Dan oleh karena itu hiduplah, berperilakulah, kenakanlah cara hidup yang suci sesuai dengan sifat Allah yang suci dan agung. Sekaligus hormatilah, perlakukanlah orang lain yang adalah juga kayugung susung angin, yang harus dihormati dan dimuliakan. Nah ini, jadi pengajaran kayugung susung angin itu sangat mendalam. Cuma bedanya, ya, kalau dalam mistik Jawa itu sejatining manungso, hamba dan Allah melebur menjadi satu. Ya sejatining Allah, kalau diunsai sungguh-sungguh ya Allah itu sendiri. Ya siapa Allah? Ya manusia itu sendiri. Tetapi dalam kitab suci, Alkitab, tidak demikian. Kamu itu adalah bait Roh Kudus. Susuing angin itu menggambarkan keberadaan Allah. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, pada mulanya adalah ya, gelap gulita menyelimuti samudra raya, dan roh Allah, roh itu ya angin, menyelimuti ya, di atas samudra raya. Dan ketika Tuhan menciptakan tubuh manusia dari tanah, tubuh itu belum menjadi makhluk hidup. Menjadi makhluk hidup ketika Allah menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tapi ingat, makhluk yang hidup, tetapi bahwa ia adalah gambar Allah. Gambar Allah, bukan Allah itu sendiri. Kalau digambarkan hubungannya seperti anak adalah citra gambar orang tuanya, Romo lan biyunge, Bopo lan biyunge. Anak tetap berbeda dengan bopo biyungnya. Jadi kayugung susuing angin mengungkapkan tentang jati diri manusia yang agung, yang mulia. Maka bertindaklah sesuai dengan karakter Allah, Tuhan yang agung, sebagaimana juga memperlakukan orang lain. Sampai saat itu Werkudara belum menyadari, belum mengerti maksud semuanya. Dan oleh karena itu dia kembali kepada Drona lagi, dan Drona memberi tugas yang kedua untuk mencari Tirta Pamitra Mahning Suci. Ada juga yang mengatakan Tirta Amerta Mahning Suci.
Tirto Amerto Perwitosari ada juga, tapi kita pakai Tirto Pamitra Mahening Suci. Apa itu Tirto Pamitra Mahening Suci? Dari sisi bahasa, Tirto itu air. Pamitra itu pembersih. Mahening itu hening kosong, suwung, tanpa ada hiruk pikuk suara, kepentingan. Jadi hening, mahening suci. Suci sudah mengungkapkan sifatnya, suci, bersih. Jadi Tirto yang membersihkan hidup manusia dari segala kepentingan, dari segala sukerto, dari segala cacat celah dosa, sehingga menjadi suci. Hening itu selamat, damai, sejahtera. Jadi Tirto Pamitra Mahening Suci itu apa kalau begitu? Dulu wujudnya adalah Werkudara menemukan dirinya sendiri dalam bentuk Dewa Ruci, dewa kecil yang wujudnya sama seperti Werkudara, namun bentuknya lebih kecil. Tapi meskipun dia bentuknya lebih kecil, tapi dia memuat seluruh alam semesta. Sehingga Werkudara ketika masuk kepada Dewa Ruci, dia bisa menyaksikan, melihat alam semesta dalam kedamaian, dalam keheningan, dalam ketentraman, suci, tanpa ada hiruk pikuk kepentingan. Jadi sebenarnya Tirto yang membersihkan itu lalu apa? Itu tidak diungkapkan. Tapi marilah kita jumbuke dengan ajaran Alkitab, firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri adalah juru selamat yang mengampuni, yang menghapus dosa umatnya. Sehingga di dalam Tuhan Yesus Kristus diberitakan pertobatan dan pengampunan dosa. Dan oleh karena itu Tuhan Yesus juga mengibaratkan dirinya sebagai air suci dan roti kehidupan. Air kehidupan dan roti kehidupan. Dan ketika Tuhan Yesus selesai pada akhir puncak perayaan Riyaya Unduh-unduh, saudara, Anceping Tarup, Pondok Daun, Tuhan Yesus mengundang semua orang supaya datang kepada Tuhan. Setiap orang yang datang kepadaku, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ia tidak akan haus lagi. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup, yaitu Roh Suci itu sendiri. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup, yaitu Roh Suci sendiri. Jadi kalau hubungkan dengan sanepan yang pertama, kayugung susuing angin, dari dalam hatinya akan mengalir, yaitu Roh Suci, Roh Allah sendiri bertahta dalam hati setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah disebut bait Allah. Dan Kristus sendiri adalah pembersih dosanya. Sehingga di dalam Kristus Yesus,
perseteruan antara Allah dan dunia dan manusia dihapuskan oleh karena dosa, dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Segala perseteruan telah dilenyapkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala dosanya telah diampuni, dia telah dibersihkan dari dosanya. Ini pamitro. Yesus adalah sang pamitro itu. Tirto pamitro, air yang membersihkan dosa. Mahening suci. Mahening adalah suatu keadaan hidup yang damai. Apa wujudnya mahening suci? Apakah lalu menjadi pasifisme? Tidak. Kalau dalam cerita wayang Jawa, Dewa Ruci seolah-olah mahening suci ditinggal di perutnya Dewa Ruci itu seolah-olah hening diam. Werkudara pengennya di sana terus, artinya menjadi pasifisme. Tetapi Dewa Ruci tidak mengendaki, kamu tidak boleh tinggal di sini, kamu belum waktunya di sini, kamu harus balik ke dunia. Jadi ya belum sempurna, balik kembali sana. Jadi mahening suci di dalam Kristus itu bukan hanya damai dan pasif, tetapi justru aktif. Bagaimana aktivitasnya? Yaitu hidup di dalam kasih. Sehingga dalam Kristus orang harus mengenakan hidup di dalam kasih karena Allah adalah kasih. Dalam kasih tidak ada perseteruan. Dalam kasih tidak ada ketakutan karena dalam ketakutan ada hukuman. Damai, tidak ada permusuhan. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan telah diampuni dosanya. Orang-orang itu juga yang juga malah diutus secara aktif menjadi rekan sekerja Kristus untuk mendamaikan dunia, untuk menyelamatkan seluruh dunia dengan memberitakan Kristus. Dalam Kristus ada berita pertobatan dan pengampunan dosa. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau begitu Tirto pamitro mahening suci itu sebenarnya Kristus sendiri. Kristus adalah wujud kasih karunia Allah. Sehingga di dalam Kristus orang diruat. Kalau orang Jawa ada tradisi ruat. Ruat itu artinya membuang sengkolo, membuang sial, membuang segala hal yang membuat orang tidak damai, membuat orang celaka. Sehingga kalau orang di Jawa, kalau orang diruat oleh dalang, orang yang diruat itu dianggap menjadi secara rohani menjadi anaknya dalang yang ruat itu. Sehingga semua beban yang membuat orang bisa celaka ditanggung oleh dalang. Di dalam Kristus setiap orang yang percaya kepada Tuhan diruat oleh Tuhan, diampuni, telah dibersihkan dari dosanya. Dan semuanya ditanggung oleh Kristus. Celakanya, mautnya, hukuman Allah ditanggung di dalam Kristus, yaitu di dalam kayu salib. Dan bersama dengan Kristus dipersatukan dengan kebangkitannya, dengan kehidupannya, dengan kemuliaannya. Itulah dua ilmu piwulang yang terkandung dalam dua bahasa sanepan yang sebenarnya kalau dionsai sangat mendalam sekali, sangat lungit. Berbahagialah kita yang
hatinya rindu untuk mendapatkan yang menyadari dirinya adalah kayugung suswing angin, bait Allah yang hidup, yang mulia, yang telah disucikan oleh Tuhan. Tuhan berkenan tinggal dalam hidupnya, suci. Dan orang yang merindukan tirto pamitra mahning suci, yaitu air kehidupan yang membersihkannya dari segala dosa, yaitu Yesus Kristus sendiri. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.